Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring karena suasana negara Indonesia masih ada virus corona. Jadi, kita belajarnya secara online. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini, pertemuan yang pertama, bab 1, tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Anak-anak bisa melihat atau membuka buku kamu di LKS bab pertama. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang menelaah kedudukan dan fungsi Pancasila. Dengarkan penjelasan saya. Anak-anak, istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang pertama BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut beliau, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dahulu kala. Dengan demikian, Pancasila tidak saja sebagai falsafah negara, tetapi lebih luas lagi sebagai falsafah bangsa Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Secara umum, anak-anak, fungsi dan peranan Pancasila itu adalah sebagai dasar negara, di mana Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana fungsi dan peranan Pancasila. Berikut akan saya jelaskan. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda
yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Maksudnya adalah kepribadian artinya gambaran tentang sikap dan perilaku atau amal perbuatan manusia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berarti Pancasila merupakan gambaran tertulis dari pola sikap dan perilaku atau gambaran tentang pola amal perbuatan bangsa Indonesia yang khas, yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang ketiga adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Maksudnya adalah semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, di mana setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumen atau penjabaran dari nilai-nilai dasar. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang keempat adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Anak-anak, walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Untuk selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila yang kelima adalah Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur, di mana gambaran tentang Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia terdapat dan terinci dalam tujuan bangsa dan negara Indonesia, yaitu tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang keenam adalah Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Maksudnya adalah bahwa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
harus berdasarkan pada 5 sila dalam Pancasila. Oleh karena itu, dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, kita harus berdasarkan pada Pancasila sebagai ideologi tunggal bangsa Indonesia. Boleh saja kita berpikir sebebas-bebasnya, berserikat, berkumpul, mendirikan ormas, tetapi tidak boleh berbenturan pada nilai-nilai Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila yang ketujuh adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila sebagai moral pembangunan dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Artinya, dalam hal ini, Pancasila sebagai moral pembangunan dimaksudkan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila atau norma-norma yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dijadikan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan pembangunan nasional, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, maupun dalam evaluasi pembangunan. Nah, anak-anak, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sebagai bahan evaluasi materi kita hari ini, anak-anak silahkan dikerjakan soal berikut ini. Soal pertama, sebutkan rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Soal kedua, apa sajakah fungsi dan peranan Pancasila secara umum? Soal yang ketiga, siapakah the founding fathers yang merumuskan Pancasila? Tulis jawaban di buku tulis PPKN, kemudian foto dan kirimkan ke WA saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.